Nona, kami sedang berusaha sebaik mungkin untuk menemukan tuan muda kedua. Tunggu, Nona. Kami menemukan tuan muda kedua. Aku akan segera mengikutinya. Keluarga teratas Jiang Cheng, Qin Hao tuan muda kedua dari grup Qin. Shi, siapa yang ingin kau bodohi? Tuan muda kedua grup Qin ini mirip sekali denganku. Mustahil. Datang, datang. Xiaojing, apa yang kau lakukan? Aku sibuk sepanjang siang untuk membuat hidangan ini. Setelah aku selesai mengantar makanan, aku akan kembali untuk merayakan ulang tahunmu. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Untuk ulang tahunku, engkau hanya menyiapkan hidangan murahan ini? Apa kau menganggapku pengemis? Xiaojing, ini tas yang dulu kau suka, aku menabung gaji berbulan-bulan untuk membelinya untukmu. Semoga kau menyukainya. Keluar, siapa yang mau tas palsumu? Xiaojing, jangan seperti ini. Kau dan Xiaoyi tumbuh bersama. Aku tahu itu karena 300.000 uang mahar yang gagal. Aku telah menyakitimu. Tapi kami sudah mengosongkan tabungan dan menggadaikan rumah. Bagaimana kalau memberi kami waktu? Bahkan jika aku harus menjual ginjal atau darah, aku akan membantu anakku melengkapi mahar untukmu. Iziu, apa yang ibu katakan? Ini tidak bisa? Lin Yi, katakan pada ibumu untuk menjual ginjal dan darahnya, cari uang, dan bayar dulu hutang besar yang dia hutang padaku. Lin Ye, 200.000 yang kau hutang padaku, kapan kau akan membayarnya? Beberapa hari lagi. Dengan bunga majemuk, jumlahnya tidak akan sama lagi. Nak, bagaimana kau bisa meminjam 200.000? Ada apa? Bu, minggu lalu Xiaojing melihat satu set kosmetik, jadi aku meminjam 20 dari Zhao Hao. Tapi hanya dalam beberapa hari, menjadi 200.000. Apa? Kau meminjam dari rentenir? Lin Yi sendiri yang ingin meminjamnya. Bukan urusanku, utang harus dibayar. Itu sudah sewajarnya. Xiaojing, aku selalu melakukan segalanya untukmu. Apapun yang kau mau, aku dapatkan untukmu. Sekarang kau bilang begini. Beginikah caramu memperlakukan cinta kita? Sinta, jangan membuatku tertawa. Lin Yi, belum sadarkah kau? Bagiku, engkau hanyalah seorang sim. Hey, belum pernah dengar pepatah itu? Seorang sim, pentaheres, tak mendapatkan apa-apa. Liu Jin, sedang apa kau? Biar ku beritahu kau, pacarmu sudah bersamaku selama beberapa waktu. Dewi yang sangat kau dambakan, di tanganku, bisa diperintah sesuka hati. Pakarmu, dia sangat mulus. Ibu, Bagaimana kau bisa melakukan ini? Kau bocah nakal! ibu. Kalian pasangan tak tahu malu. Aku akan melawan kalian. Aku... Persetan, Linthi, kurir sialan, beraninya kau memukulku? Aku akan memberimu waktu 1 hari lagi. Jika kau tidak bayar, kau mati. Ayo pergi. Kau bocah nakal. Aku akan membuatmu membayar. Ibu. 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 Aku terlambat menyelamatkanmu. Maafkan aku, tuan muda kedua. Tuan muda kedua. Tuan muda kedua apa? Kau pasti salah sangka padaku. Benar. Kau adalah tuan muda kedua. Dari keluarga Qin yang lama hilang, adik laki-laki Nona Qin Yanran. Mungkin sebelumnya kau bukan, tapi mulai sekarang, kau adalah... Ibu. Berhenti bicara. Cepat bantu aku mengantar ibu ke rumah sakit. Cepat. Seseorang ke sini. Cepat bawa dia keluar.
Segera antar dia ke rumah sakit. Ibu, Tuan muda kedua, harap tenang, kami akan merawat ibumu dengan standar tertinggi. Tapi sekarang, kau harus ikut denganku. apa? Sangat mirip. Benar-benar terlalu mirip. Kau adalah Shin Yanran, CEO Group Shin, Dewi nomor 1 Jiang Cheng. Kau memanggilku ke sini. Ada apa? Tidak ada waktu untuk menjelaskan secara detail. Kau hanya perlu tahu bahwa keluarga Qin mengalami musibah, seseorang membunuh kakakku, dan ada orang yang mengincar harta keluarga kami. Kau memiliki wajah yang sama dengan kakakku. Aku perlu kau berpura-pura menjadi dia. Dan menghadiri upacara pewaris keluarga Qin dalam 2 hari. Apa kau ingin aku berpura-pura menjadi pewaris grup Qin? Asalkan kau melakukannya dengan baik, setelah selesai, aku akan memberimu 5 juta. Bagaimana jika saya tidak setuju? Jika Anda tidak setuju, Anda hanya akan mati. Anda tahu rahasia besar dari keluarga Qin. Apakah Anda pikir Anda bisa keluar dari sini hidup-hidup? Halo? Saya... Apa? Pendarahan otak? Biaya operasi 100 ribu. Baik. Saya mengerti. Apakah rumah sakit itu yang mendesak Anda membayar biaya? Janjikan padaku bahwa biaya perawatan ibumu selanjutnya semua akan ditanggung oleh keluarga Qin. Baik. Aku janji padamu. Tanda tangani kontrak ini, perjanjian kita berlaku. Saya sudah menandatangani kontraknya. Anda bisa segera mengatur operasi ibuku kan? Tenang saja, saya Qin Yanran menepati janji. Kepala pelayan, hubungi tim bedah saraf terbaik di Jiangcheng, gunakan obat terbaik, dan jangan berhemat biaya. Iya, Jadi, apa yang harus saya lakukan sekarang? Adik laki-lakiku Qin Hao adalah seorang yang sombong dan playboy kurang ajar. Pelajaran pertama yang perlu kamu adalah menyingkirkan sikap pemalu dan miskin dan menjadi agresif. Bantu tuan muda kedua berganti pakaian. Ganti pakaian. Nona, Liana ini dasarnya terlalu lemah. Apakah dia benar-benar bisa melakukannya? Tidak ada pilihan lain sekarang. Ambil risiko, saya percaya padanya. Penampilannya ada, tapi temperamen dalam jauh dari cukup. Lalu, bagaimana saya harus meningkatkan? Temperamen ditempa melalui latihan. Kartu ini tanpa batas, belanjakan dengan bebas. Ingat, kamu hanya punya 2 hari untuk beradaptasi dengan identitas baru ini. Dalam 2 hari, saya ingin seluruh kota Jiangcheng tahu bahwa saudara laki-laki Qin Yanran sendiri yang paling sombong, tuan muda kedua Qin yang paling nakal, sudah kembali. Baik. Aku tahu. Mulai dari mana? Ibuku terluka parah. Oleh Liu Jing dan Zhao Hao itu, sayang-sayang itu, dan sekarang aku hanya ingin menuntut balas pada mereka. Tidak masalah. Orang-orang ini adalah pengawal paling elit dari keluarga Qin.
Juga kakakku memiliki lebih dari 100 mobil mewah di garasi, semuanya untukmu. Ambil semuanya dan balas dendam lah. Bagaimanapun kau ingin melampiaskan, lakukan saja dan jangan khawatir tentang konsekuensinya. Keluarga Qin kita adalah pendukung terkuatmu. Semuanya ikut aku. Tuan Muda, lihat bentuk aerodinamis mobil sport ini sangat indah. Tuan Muda, apakah yang Anda haus? Minumlah. Tuan Muda, Nona Tua memerintahkan kami untuk bekerja sama sepenuhnya dengan Anda. Sebelumnya, Anda meminta kami untuk mencari lokasi Liu Jing dan Zhou Hao. Telah dikonfirmasi. Di mana mereka? Di klub mobil mewah di Anfeng yang baru dibuka, sedang melihat-lihat mobil. Baik, kirim seseorang ke sana segera. Bang Ling, kemana saja kamu? Ku dengar ibumu dalam masalah. Liu Jing itu kabur lagi dengan orang lain. Kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja, Gendut. Semuanya sudah selesai. Omong kosong. Ini belum selesai. Jika kamu adalah saudaraku, kirimkan lokasimu. Hari ini, Bang, aku harus pergi bersamamu. Untuk menyelesaikan masalah dengan mereka. Baik. Terima kasih, Tuan. Salam hormat Tuan Muda. Salam hormat Tuan Muda. Salam hormat Tuan Muda. Ling, Bang Ling, orang-orang ini dari mana kau dapatkan mereka? Apa kau syuting film? Jangan banyak bicara. Ikuti aku ke dalam. Kalian tunggu di sini untuk sinyalku. Ayo. Hey, saudara Lin. Hanya kita berdua. Bisa kita masuk? Tempat ini kelihatan sangat mahal. Jangan tanya. Ayo. Maaf Tuan, ini ruang pamer mobil kelas atas. Kami tidak melayani orang yang tidak berwenang. Dalam 2 menit, carikan kakakku pakaian yang layak. Kak Lin, apa yang sedang kamu lakukan? Tunggu saja. Tiga, 2, 1. Armani Haute Couture. Kak Lin, ini pasti puluhan ribu. Jadi, apakah dia layak masuk sekarang? Tadi aku buta. Maaf. Silakan masuk, para tamu terhormat. Kakak, ayo pergi. Mobil seperti apa yang kamu mau? Akan kuberikan penjelasan detail. Lihat yang ini. Baru tiba di toko kami. Dan yang ini. Kak Lin, apa yang terjadi di sini? Kamu telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dari mana kamu dapat uang ini? Astaga, Bukankah ini Lin Yi, seorang kurir miskin? Apa kualifikasi yang kamu miliki untuk datang lihat mobil? Tahukah kamu berapa harga mobil di sini? Bahkan wanita nakal sepertimu bisa datang. Kenapa aku tidak bisa? Siapa yang kamu panggil wanita nakal? Aku bicara tentangmu, Liu Jing. Berarti sehatang. Coba ditanya dirimu sendiri. Apakah kakak Lin jahat padamu selama ini? Aku memberimu makanan terbaik, hal-hal terbaik. Bagaimana bisa kau memperlakukan kakak Lin seperti ini? Apakah kau anak malu? Menyaut kontribusi kecil seperti itu?
Itu bahkan tidak cukup untuk satu tas tanganku sekarang. Sekarang aku bersama kakak Hao. Aku hidup dengan baik. Lihat itu, kakak Hao akan membelikanku mobil mewah 300.000 yuan ini. Nak, sepertinya kau tidak belajar pelajaranmu dari waktu lalu. Kapan kau akan membayar kembali 200.000 yang kau hutang padaku? Apa kau mau berakhir di rumah sakit? Seperti ibumu yang terkutuk, dipukuli olehku? Kau, apa yang kau lakukan? Biarkan aku memberitahumu. Ini adalah tempat untuk orang kaya. Kau tidak bisa main-main di sini. Satpam, di mana kau? Pak, harap tenang. Jangan ganggu tamu lain. Kakak Lin, jangan impulsif. Kami sudah menemukan mereka sekarang. Tunggu sampai kita pergi, lalu kita urus mereka dengan baik. Baik, kalau begitu mari kita lihat mobilnya. Lihat mobil? Apa kau bisa memahaminya? Apa kau mampu membelinya? Kau? Lihat yang itu? 300,000. Saya memberikannya kepada Xiaojing. Nan, berapa tahun mengantar makanan yang kau butuhkan untuk mampu membelinya? Baiklah, yang ini dan Shizen, beri saya satu masing-masing. Tuan, apakah Anda mengatakan Anda ingin satu masing-masing dari dua model ini? Totalnya sekitar 600,000. Kan? Hey, Kakak Lin, apakah kau gila? 600,000? Mengapa beli begitu banyak mobil? Satu untuk dikendarai, satu untuk dilihat. Tidak boleh. Lin Yi, untuk apa kau pura-pura? Apakah kau punya uang? Nah, saya sarankan, ini pembelian mobil, deposit tidak bisa dikembalikan, dan harus dibayar di muka. Jadi apa? Seseorang di sini sedang mempermainkanmu. Saya curiga dia tidak punya uang untuk membeli mobil. Dia hanya datang ke sini untuk membuat masalah. Tuan, apakah Anda yakin ingin membeli dua mobil ini? Kak Lin, saya pikir kita harus pergi sekarang. Bayar saja lunas. Gesek kartunya. Kau pikir kau membodohi siapa? Benda hitam ini adalah kartu bank. Betapa konyolnya jika kau bisa menggesek bahkan 1 sen pun, dan aku yang akan pakai nama belakangmu. Ketidaktahuan bukan salahmu, tetapi memamerkannya adalah kesalahanmu. Masih keras kepala ya? Saya tidak berpikir kartu jelek ini bisa menggesek 1 sen pun. Gesek kartunya, biarkan dia melihat kenyataan. Transaksi berhasil. Mustahil. Bagaimana kau bisa punya begitu banyak uang? Ini? Mesin ini pasti rusak? Nona, mesin kami tidak bermasalah. Tuan, tadi pembayarannya memang sudah selesai. 2 mobil, 600,000. Lunas. Anak, keberuntungan macam apa yang kau dapat? Menang lotre? Kakak Lin, kau adalah dewaku. Kau adalah saudaraku sejati. Apa yang terjadi? Hebat, nah. Kau punya uang sekarang ya? Kalau begitu, 2 hatoriku yang kau hutang padaku, dengan pokok dan bunga, bayar sekarang. Riba itu ilegal. Mau aku panggil polisi sekarang dan minta mereka periksa kontrak pinjamanmu dan diskusian bagaimana kau melukai ibuku. Kau? Kakak Hao, jangan pedulikan dia. Menurutku uang Lin Yi pasti hasil curian, entah dari pinjaman online atau dicuri. Pamer doang, tidak ada isinya. Tepat sekali. Kau pikir ini akan membuat Jing kembali padamu? Biarkan aku beritahu kau. Dia hanya mencintai uangku. Jadi di matamu, aku hanyalah orang miskin kan? Tepat sekali. Seekor belut, pantas di lumpur. Jangan keluar untuk membuat orang jijik. Baik. Kalau begitu mari kita lihat hari ini, siapa yang membeli mobil yang lebih bagus. Yang kalah merangkak keluar dari sini, dan juga memanggil pemenang kakek 3 kali. Nah, berani... Kak Lin, tenang. Lin Yi, tahukah kau? Keluarga Hao mendapat 6 juta. Hanya dari ganti rugi pembongkaran? 6 juta! Engkau ambil semua pinjaman, nah tapi kau tidak bisa membandingkan dengan 1 jari Hao pun. Nak, kau mau bertaruh?
Aku akan bertaruh denganmu hari ini. Xiaoqing, mobil-mobil ini, pilih yang kau suka. Aku punya banyak uang. Sungguh, Hao? Tentu saja. Hao, kau hebat. Wah, ketawa. Kaulah yang terbaik-baik. Aku harus. Fatty, hari ini akan kutunjukkan padamu. Pilih mobil apapun, dan akan kubelikan untukmu. Jika kau suka 10, kubelikan 10. Belikan aku sebuah mobil. Yang ini boleh? Stikernya kurang bagus. Fatty, kau pilih apa saja? Kak Lin, sadar. Tahukah engkau berapa harga mobil-mobil ini? Lagi pula, kita baru saja beli 2 mobil dan belum pernah mengendarainya. Jangan khawatir, itu hanya uang receh. Nona, tindakan Tuan Muda kedua, haruskah aku turun untuk menghentikannya? Tidak perlu, biarkan dia terus bermain. Begitulah cara pewaris Qin bertindak. Hei, apakah kau sudah gila? Aku beli mobil untuk Xiaojing, dan dia bisa tidur denganku. Kau beli mobil untuk pria gendut itu. Apa yang bisa dia berikan padamu sebagai balasan? Apa kau mau membuatku mati tertawa? Uang bukan masalah, hanya saja melihat pasangan selingkuh itu menderita, membuatku senang. Cao Hao, kalau kau tidak sanggup bermain, akuilah kekalahan lebih awal. Kalau tidak, kau akan kalah telak. Baiklah. Kalau kau ingin bermain, aku akan menghancurkanmu hari ini. Xiaojing, pilih mobil. Tuan Zhao, apa aku bisa memilih mobil apa saja di sini? Silakan pilih. Dude, kau pilih juga. Bukan berarti kau harus bayar. Jangan ragu-ragu seperti perempuan. Kak Lin, aku benar-benar memilih satu. Pilih. Yang mana kau suka, pilih itu. Aku kembali, sayang. Tuan Zhao, ini kontraknya untuk semua kendaraan yang dibeli oleh wanita di sampingmu. Bagaimana cara pembayarannya? Kartu pembayaran penuh. Baik. Coba lagi. Tuan Zhao, kartu Anda memiliki saldo tidak mencukupi setelah dikurangi sisa. Saldo, Anda masih berutang kepada kami 1,5 juta. Apa katamu? Apa? Saldo tidak mencukupi? Ada jutaan di dalam kartu ini. Bagaimana bisa tidak cukup? Tuan Zhao, wanita di samping Anda sudah membayar uang muka untuk semua mobil. Untuk jumlah sisanya, sungguh tidak bisa dibayar. Anda lihat, apakah Anda ingin mengubah metode pembayaran? Tapi aku tidak punya uang lagi. Dan ini, aku tidak mau ini lagi. Tuan Zhao, Anda tahu aturan Peak Luxury Cars kami. Kami menandatangani perjanjian pembelian. Jika tidak ada alasan khusus, dan Anda secara sepihak melanggar kontrak, kami berhak menuntut tanggung jawab hukum Anda. Tanya dia! Minta padanya. Dia yang memilih semua mobil ini. Minta uang padanya. Bang Zhao, apa yang kamu katakan? Tadi kamu yang bilang padaku, untuk memilih apapun yang aku mau. Dasar wanita jahat. Aku suruh kamu memilih. Tapi aku tidak bilang untuk memilih yang termahal saja. Semua tabunganku telah dihabiskan olehmu. Cao Hao, apa kamu masih manusia? Tadi kau. Demi gengsi, yang menyuruhku memilih. Sekarang kamu malah mengingkarinya. Apakah kau melemparkan semua kesalahan padaku? Kalau begitu uang yang aku keluarkan untukmu. Kembalikan semuanya dan bayar sendiri. Uang apa yang masih kumiliki? Uangku. Semua adalah uang saku darimu. Kau? Cao Hao, bukankah baru saja kau sombong? Bagaimana? Tidak tahan lagi? Pembohong? Pembohong. Kalian semua pembohong? Kalian bersekongkol untuk menipu kami, bukan? Benar. Kaulah yang bersekongkol untuk menipuku. Ini penipuan. Cao Hao, jaga bicaramu. Benar.
Dan dia juga membeli mobil. Kenapa kau tidak minta uang padanya? Gesek kartunya. Tidak ada kata sandi. Satpam, tangkap orang ini untukku. Mengapa Anda menangkap kami? Katakan saja. Kartu ini, bagaimana bisa ada di tanganmu? Ada masalah? Setahu saya, pemilik kartu hitam kelas atas ini adalah presiden grup Qin dan juga bos sebenarnya dari dealer ini, yang adalah Nona Qin Yanran. Itu kartunya. Saya bilang, kamu kurir payah, bagaimana kamu tiba-tiba jadi kaya? Jadi kamu mencuri kartu Nona Qin? Pantasan kamu begitu murah hati. Jadi kartu itu dicuri. Betapa kata sandi betapa nyamannya bagimu, pencuri. Kak Lin, kartu ini nggak benar-benar dicuri olehmu, kan? Tidak. Tertangkap basah, dan kamu masih menyangkalnya? Satpam, bawa kedua kaki tangan ini dan lemparkan mereka keluar. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh mereka. Nona Qin, mengapa Anda turun sendiri? Dealer mobil mewah teratas ini dikatakan milik keluarga Anda. Mungkinkah Andi itu adalah putri sulung keluarga Qin, Yanran? Nona Qin, Anda datang tepat waktu. Kurir sialan ini mencuri kartu Anda dan datang ke sini untuk menghambur-hamburkan uang. Sekarang kami menangkapnya basah. Anda jangan pernah melepaskannya dengan mudah. Kau bilang dia mencuri kartuku? Benar sekali. Nona, sampah seperti dia di masyarakat merusak suasana hati Anda. Anda sama sekali tidak boleh membiarkannya lolos dengan mudah. Hari ini, saya memang sangat tidak bahagia. Selama Anda senang, Anda bisa melakukan apapun yang Anda mau padanya. Baik. Pengawal, tampar wajahnya. Beraninya kau memukul kami? Kalianlah yang aku pukul. Terus pukul mereka sampai kau belajar untuk berbicara padaku dengan sopan. Kak Lin, ada apa di sini? Nikmati saja pertunjukannya. Nona Qin, boleh aku bertanya, apa maksudmu dengan ini? Aku memukulmu karena kau telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kau singgung. Siapa yang kami singgung? Orang yang kau singgung adalah dia. Biarkan aku secara resmi memperkenalkan, orang di sampingku adalah pewaris masa depan keluarga Qin, adik kandungku sendiri Qin Yanran, tuan muda kedua keluarga Qin, Xing Hao. Panggil dia. Halo Tuan Muda Qin. Ini? Bagaimana mungkin? Dia jelas hanya seorang kurir. Bagaimana bisa dia menjadi tuan muda kedua keluarga Qin? Apa maksudmu? Aku salah mengenali adikku sendiri? Tidak. Bukan itu maksudku. Biarkan aku mengulangi. Mulai sekarang siapapun yang macam-macam dengannya, berarti melawan aku, Qin Yanran, dan itu sudah final. Berarti melawan seluruh grup Qin juga. Kakak kedua orang ini, bagaimana kau ingin menanganinya? Ingat taruhan kita? Pengawal. Bawa dia keluar, patahkan satu lengannya dan satu kakinya. Tuan Muda Qin. Astaga, kakek, aku buta dan tidak mengenalimu. Anggap saja aku tidak ada dan lepaskan aku, Tuan Muda Qin. Bawa dia pergi. Tidak, Tuan Muda Qin. Lin Yi. Oh, Cisa Tuan Qin. Aku tidak tahu kau adalah tuan muda kedua dari keluarga Qin. Jika kau memberitahuku lebih awal, aku tidak akan meninggalkanmu. Kenapa aku harus memberitahumu? Jika kau memberitahuku, aku tidak akan putus denganmu. Aku mencintaimu apa adanya. Lepaskan. Liu Jing, dengar saja ucapanmu sendiri. Apa kau manusia? Apa kau mencintai Wang Kak Lin? Atau Kak Lin sendiri? Bukankah kau baru saja mengatakan bahwa hanya Kak Hao yang mengerti cara menikmati hidup? Aku mencintai uangnya. Tuan
Tuan Chen, aku mencintaimu apa adanya. Percayalah padaku. Kau mencintai yang palsu. Benarkah? Baik. Kak Lin saat ini membutuhkan seorang pencuci mobil. Kamu tidak harus menjadi pacar dia. Kamu bisa menjadi pencuci mobil untuk Kak Lin. Apa kau bersedia? Cuci mobil? Aku bersedia. Tuan Chen, aku tahu ini adalah ujian darimu. Benar kan? Mulai sekarang aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Aku akan pergi ke garasimu sekarang dan mencuci mobilmu. Atau aku bisa menjadi pembantu di rumahmu. Aku akan menghangatkan tempat tidurmu. Aku akan melakukan apa saja. Membuat mantan pacarmu mencuci mobil dan menghangatkan tempat tidurmu. Benar-benar pantas. Gaya iparku yang sombong dan mendominasi. Kenapa kamu di sini? Yan Ran, aku tunanganmu. Di sini untuk menjemput tunanganku. Ada masalah? Aku tidak ada hubungan denganmu. Pernikahan itu diatur oleh kedua kakek kita. Kamu harus patuh, suka atau tidak. Adikku tidak menyukaimu. Kau dengar aku? Minggir sekarang. Cukup sombong, ipar. Aku iparmu. Adikku tidak suka padamu. Dengar kau? Keluar dari depan adikku sekarang. Baik. No. Cukup sombong. Tapi aku iparmu dan kau harus segera menerimaku. Kita lihat saja nanti. Bawa dia keluar dari sini. Dia menyebalkan. Tuan Chen, tolong percayalah padaku. Itu nih, kali terakhir aku sungguh-sungguh mencintaimu. Aku sungguh-sungguh mencintaimu. Semua keluar sekarang. Apakah... Karena orang itu sebaru saja sehingga kau ingin aku berpura-pura menjadi kakakmu. Untuk upacara pelantikan. Luza? Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu dan keluarga Chin, bisnis selalu memiliki aturan pewarisan hanya kepada anak laki-laki, bukan perempuan. Aku hanya tidak ingin properti ini jatuh ke tangan orang luar. Keluarga Sun telah mengincar mereka dengan rakus. Baik. Aku akan membantumu. Kepala stasiun? Lin Ye. Apakah kau masih mau pekerjaan ini? Kau berani mangkir kerja? Dan pria gemuk itu? Jika kau tidak mau mengantar, pergilah. Aku tadi hanya berpikir untuk bersenang-senang denganmu dan lupa soal kerja. Tapi bro, Lin. Kau sekarang adalah tuan muda kedua dari keluarga Chin. Kenapa aku masih perlu mengantar makanan? Aku akan tetap mengantar. Berhenti dari pekerjaan jelek ini, milikmu cepat. Penampilan bagus hari ini. Tapi, sebelum upacara pelantikan, kamu harus sepenuhnya menyesuaikan diri dengan identitas barumu. Bukankah itu hanya tentang menghabiskan uang dan bersikap sombong? Ayo. Gendut? Mari berfoya-foya. Ayo. Ini, ambil. Gunakanlah sesukamu. Suara apa itu di luar? Jadi kalian berdua akhirnya muncul. Kalian tidak menjawab teleponku. Kalian tidak membalas pesanku. Lalu kalian mematikan telepon. Kalian masih mau pekerjaan ini? Jika tidak, kemas barang kalian dan pergi. Kami datang untuk mengundurkan diri. Kepala stasiun. Mulai sekarang, kami berhenti mengantar makanan. Kami akan pesan dari tempatmu dan memintamu mengantarkannya. Mulai sekarang, kami tukar peralatan lama dengan meriam. Kami resmi masuk ke kalangan kelas atas. Kalian berdua demam dan kehilangan akal. Baiklah, aku beri kalian cuti 2 hari. Pergi periksa ke dokter.
Mulai sekarang, kau akan mengantar makanan untukku. Setuju? Biarkan aku memperkenalkan diri lagi. Ketua masa depan grup Qin, tuan muda kedua keluarga Qin, Qing Hao. Kau. Bukankah dia bermarga Lin? Aku mengerti. Tuan Qin, jadi kau mengganti identitas untuk merasakan kehidupan. Maaf. Aku ingat sebelumnya, kau tidak begitu menyukaiku, kan? Omong kosong, Tuan Muda Qin. Jika saya tahu itu Anda, saya tidak akan berani, meskipun dengan 100 nyali. Oh, Tuan Muda Qin, tolong ampuni saya. Anggap saja aku kentut. Dan biarkan aku pergi. Baik. Sekarang, kau bisa pergi. Apa maksudmu? Saya orang yang sangat... Pendendam. Jadi saya selalu membalas. Tidak, kakek Qin. Tolong ampuni saya. Ya Tuhan, tolong ampuni saya. Baik, guys. Mulai sekarang, tempelin dirimu 1000 kali. Setiap tempeleng, katakan, aku sampah. Jika tidak selesai, jangan bangun. Aku sampah. Aku manusia. Aku sampah. Aku manusia. Aku sampah. Aku manusia. Itu terasa sangat enak. Aku tidak pernah merasa sangat puas. Apakah kau ini kehidupan orang kaya? Brolin, kita mau kemana selanjutnya? Kemanapun kau mau, apapun yang kau mau. Aku dukung kamu. Ya. Hahaha. Hey, tapi Brolin, aku sudah pernah ke rumahmu sebelumnya, dan aku sudah bertemu Bibi. Kapan kamu menjadi tuan muda kedua dari keluarga Qin? Fatty, kamu saudaraku. Ada beberapa kata akan ku beritahu langsung. Aku, tuan muda kedua keluarga Qin, adalah seorang penipu. Apa? Kamu bilang apa? Penipu? Oh, ada apa? Keluarga Qin mengalami kecelakaan. Qin Ho yang asli mengalami kecelakaan. Mereka ingin mencari seseorang untuk menyelamatkan muka mereka. Kebetulan aku memiliki wajah yang persis seperti Qin Hao. Qin Yanran mencariku untuk menghadiri upacara suksesi grup Qin dalam 3 hari untuk mengatasi krisis. Ya ampun. Lin, posisimu sebagai tuan muda kedua keluarga Qin, berapa lama bisa bertahan? Aku tidak tahu. Oh, kupikir kita saudara akan berhasil besar. Sayang, dalam sekejap, mimpinya hancur. Setiap orang punya takdirnya masing-masing. Untuk pernah mengalami ini sekali, itu sudah berharga. Tidak, Lin. Ini tidak seperti dirimu. Akulah tuan atas takdirku sendiri. Apakah kamu ingin hidup seperti ini selamanya? Kamu? Ada cara? Nikahi saja Qin Yanran, dan itu akan selesai. Apakah kamu gila? Qin Yanran seorang dewi seperti itu. Bahkan tidak menyukai Sun Peng. Bagaimana mungkin dia menyukaiku? Terlebih lagi, aku adalah adik laki-lakinya sekarang. Apa masalahnya? Kamu tidak memiliki hubungan darah. Selain itu, aku pikir kamu lebih tampan, lebih muda, dan lebih pandai substansi daripada Sun Peng itu. Dan kamu dekat dengannya. Mungkin Nona Qin hanya menyukai tipe kamu. Kamu ada benarnya. Brolin, kebahagiaan dua bersaudara ini seumur hidup bergantung padamu. Kamu harus memenangkannya. Ajak dia kencan, rayu dia. Perempuan perlu dikejar. Coba saja. Nona Qin, seperti yang Anda perintahkan, tentang masa lalu Lin Yi, aku telah mengeluarkan banyak uang untuk membungkam semua orang. Mulai sekarang, tidak akan ada Lin Yi di Jiangcheng, hanya tuan muda kedua dari keluarga Qin, Qing Hao.
Bagus. Nona Chin, telepon siapa ini? Ada apa? Nona Chin, aku ada sesuatu untuk dibahas denganmu. Apakah kamu punya waktu? Nona Chin, saya dulu adalah seorang kurir di lapisan bawah. Kau memberiku harapan. Kau menunjukkan dunia baru padaku. Kau juga menyelamatkan ibuku. Selagi aku masih bisa berbicara padamu, aku ingin berterima kasih dengan tulus. Kalau begitu kembalilah. Kita akan bicarakan upacara, lusa, dan masalah yang mungkin timbul. Tentu. Bagaimana? Bagus. Hey, ingat, asalkan kamu tunjukkan sikap yang dulu kamu miliki sebagai Tuan Chin kedua. Tidak ada wanita yang bisa menolak itu. Ayo. 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 Kalau begitu aku pulang dulu. Hei, lanjutkan. Ayo. Ayo. Liu Jing, kenapa kau di sini? Bukankah kau suruh aku mencuci mobil? Dan menjadi pembantumu? Aku sudah pencu. Semua mobil yang diparkir di sekitar rumah keluarga Qin. Lihat, Nota. Tanganku melepuh. Aduh, keluar. Lin Yi. Oh, tidak. Tuan Muda Qin. Mulai sekarang, biarkan aku. Tetap di sisimu, oke? Gue tidak mencuci masa dan punya anak bersamamu, oke? Liu Jing, jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Aku sama sekali tidak perlu kamu menjagaku. Keluar dari sini sekarang juga. Kakak tidak ada apa-apa. Di antara kita, kau tahu itu. Aku tidak peduli dengan urusanmu. Tapi di rumah... Kamu harus hati-hati. Kakak... Keadaannya tidak seperti yang kamu kira. Kakak, aku benar-benar tidak ada hubungan dengan Zhao Hao. Dan tatiku sana bersama Qin Shao. Keluar. Hei Kak, benar-benar tidak ada apa-apa di antara dia dan aku. Sudah larut. Kamu belum makan kan? Ayo kita pergi makan. Ayo. Hei, Qin Shao. Keluar dari sini sekarang. Jangan marah. Untuk menikah dengan orang kaya, aku dengan tidak tahu malu bersikeras untuk tinggal di sini. Aku akan membuat Lin Yi jatuh cinta padaku lagi. Kak. Cicipi ini. Ini adalah pertama kalinya aku makan di tempat seperti ini. Maka kamu pasti harus mencobanya. Ini adalah makanan surgawi, sangat sederhana. Bagaimana rasanya? Apakah sesuai dengan seleramu? Kak. Kalau tidak suka, jangan dimakan. Hei. Tidak perlu. Menurutku cukup enak. Jangan sentuh para wanita. Pukul laki-laki sampai lumpuh. Dia tidak mati waktu itu. Kali ini, buat dia menghilang sepenuhnya. Aku ingin semua orang tahu konsekuensi melawanku. Ya. Kalian siapa? Hei, Xiao Hao. Jangan... Kalian siapa? Siapa kami tidak penting. Yang penting adalah kau telah menyinggung orang yang salah. Nah, hari ini tahun depan adalah hari kematianmu. Saat kau terlahir kembali di kehidupan selanjutnya, buka matamu lebar-lebar. Hei! Tangkap dia! Xiao Hao, berhenti bertengkar. Berhenti. Qin Hao. Jangan sentuh adikku. Qin Hao. Pergi. Tinggalkan aku sendiri, bodoh. Aku akan melindungimu. Xiao Hao,
Semuanya berhenti. Kamu mau mati? Kamu tahu mereka siapa? Mereka pacarku dan kakaknya. Kalau berani cari masalah di sini lagi, akan aku kuliti kamu hidup-hidup. Keluar! Yanran, kau tidak apa-apa. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Kakak ipar, aku menyelamatkanmu kali ini. Lagi pula, kau berutang budi padaku. Mulai sekarang saat melihatku, kakak iparmu, rendah hatilah, jangan terlalu sombong. Apa yang kau tertawakan? Kau mau manggil semua orang ini? Bukan? Apa maksudmu? Tindakan seperti ini, yang diatur sendiri, sudah pernah aku lihat. Hanya karena kamu adalah saudara Yanran. Bukan berarti kamu boleh bicara omong kosong di depanku. Pertama, kemunculanmu di sini, larut malam tanpa alasan. Sudah aneh. Kedua, pria itu tadi, jelas orang petarung terlatih. Kamu berhasil mendorongnya ke bawah dengan mudah. Jadi dia bukan orangmu, siapa yang percaya? Jika mereka bukan anak buahmu, aku akan merobek kepalaku dan biarkan kau menendangnya. Sun Peng, kamu yang menyewa orang-orang ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Menggunakan tipuan rendah ini untuk membodohi adikku? Biarkan aku memberitahumu. Aku tidak akan membiarkan adikku berakhir dengan pecundang, sepertimu yang bahkan lebih buruk dariku. Baiklah, nak. Aku meremehkanmu. Jika kau punya nyali, ayo bertarung. Ayo saja. Hei Sun Peng, keluar dari sini sekarang. Anggota keluarga Qin kami, bukan untuk kau disiplinkan. Xiao Hao, kau terlalu impulsif. Kakak, aku hanya ingin melindungimu dari terluka dan tidak tertipu oleh bajingan ini. Baik, kau yang minta. Oh, kau cukup hebat. Aduh, sakit-sakit. Lepaskan. Aku tidak bisa mengalahkan grup itu, tapi tidak bisa mengalahkanmu. Bukankah tadi kau sombong? Kenapa sekarang? Mundur? Nak, jangan sombong. Apa yang kau lakukan? Tangkap dia. Aku bilang, mulai sekarang, jika kau berani mengganggu adikku lagi, setiap kali aku melihatmu, aku akan memukulmu. Pergi. Ayo pergi. Xiao Hao, kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Baik, sudah selesai. Terima kasih. Saat mereka memukulku tadi, kenapa kau tidak membiarkanku melindungimu? Aku khawatir kau akan terluka. Kau adikku. Sudah sewajarnya aku melindungimu. Bahkan jika aku terluka, aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh sehelai rambutmu. Ayo pergi, biarkan aku mengajakmu ke suatu tempat. Kau membawaku ke sini hanya untuk melihat ini? Xing Hao, Kau tahu, aku bukan dia. Namaku Lin Yi. Jika bukan karena wajah ini, aku bahkan tidak akan layak untuk berdiri di sisimu. Di hatimu, aku hanya orang tak berarti yang tidak penting. Lin Yi. Tunggu, biarkan aku selesai. Mungkin lusa, setelah upacara pewaris keluarga Qin, setelah itu selesai, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Tapi, aku harap di masa depan, saat kau mengingat masa ini, kau masih ingat bahwa seseorang bernama Lin Yi. Saat kau butuh bantuan, aku membantumu. Melindungimu dari angin, menghalangi hujan untukmu, dan bahkan dipukuli untukmu. Itu sudah cukup. Oh, kau punya uban. Jangan terlalu dipikirkan.
lusa adalah upacara warisan. Istirahat yang baik. Kak Lin, Bagaimana kabarmu? Apakah kau berhasil menaklukkan Dewi Qin? hampir. Sedikit lagi. Kakek, Kakek, ada apa? Ada orang? Kakek, Apa yang terjadi? aku sedang jalan-jalan dengan kakek di sini dan tiba-tiba dia pingsan. Ambulans belum tiba. Apa yang harus kulakukan? Ayo. Kakek? Syukurlah, kakek. Akhirnya kau sadar. Terima kasih. Terima kasih sudah menyelamatkan kakekku. Aku sangat berterima kasih. Terima kasih, anak muda. Kau menyelamatkan hidupku. Boleh aku bertanya, siapa namamu? Namaku Lin Yi. Sudah kesepo apa? Nanti suruh keluargamu membawamu ke rumah sakit untuk periksa. Seharusnya tidak serius. Kau sudah tua, jadi harus menjaga diri. Terima kasih. Baiklah, kalau tidak ada lagi, aku pergi dulu. Xiaoxue, ingat orang ini. Keluarga Liu kita. Harus menemukannya. Baik. Hari ini adalah hari kau resmi memangku posisi pewaris Qin. Pada upacara ingat, banyak melihat, sedikit bicara. Serahkan semuanya padaku. Paham? Nona, tuan muda kedua. Mobil sudah siap, kita bisa berangkat. Terima kasih semua telah meluangkan waktu untuk menghadiri upacara pelantikan pewaris Qin kami. Orang di sampingku ini adalah adik laki-lakiku Qin Hao. Aku yakin kalian semua mengenalnya dengan baik. Yan Ran, kau bilang orang yang berdiri di sampingmu adalah Qin Hao. Aku meragukannya. Paman, apa maksudmu? Setahu saya, keponakan baikku telah hilang selama lebih dari setengah tahun. Dia mungkin mengalami musibah. Sekarang kau jelas menemukan yang palsu untuk menipu kita semua. Paman, saya menghormati Anda sebagai sesepuh, tapi apa yang baru Anda katakan? Jelas menabur perpecahan di keluarga Qin yang benar-benar pengkhianatan. Semuanya, aturan keluarga Qin adalah bahwa aset diwariskan ke pria, bukan wanita. Untuk memonopoli aset keluarga, Qin Yanran mengetahui sepenuhnya bahwa Qin Hao sudah mati, menemukan penipu ini. Menurut saya, adalah usung benar-benar durhaka. Beberapa hari yang lalu, dia memasang pengumuman orang hilang di seluruh kota, menawarkan hadiah besar untuk Qin Hao. Ini menyebabkan keributan besar. Diketahui semua orang. Itu hanya membuktikan bahwa beberapa hari yang lalu saudaraku memang hilang. Tapi aku menemukannya lagi. Apa masalahnya? Masalah apa? Dia adalah palsu. Aku tidak bisa diam. Melihat bisnis keluarga Qin jauh ke tangan putri durhaka sepertimu dan penipu tak dikenal. Ini apa yang ingin kau katakan? Silakan naik. Mereka adalah anggota pendiri korporasi Qin dan sesepuh keluarga. Aku mengusulkan bahwa mengingat perilaku tidak pantas Qin Yanran dan aib bagi keluarga, jadi segera diusir dari keluarga Qin dan dicopot dari semua jabatannya. Qin Shihai, saya memanggil Anda paman karena menghormati Anda, tapi Anda tidak punya hak untuk membuat lelucon sebesar itu pada acara penting seperti ini. Bercanda? Aku serius. Nah, siapa sebenarnya dirimu? Berapa banyak yang Qin Yanran bayar padamu untuk berpura-pura menjadi Qin Hao di depan semua orang? Jangan kira aku menggertak. Aku menyarankanmu untuk mengaku. Jika tidak, kemarahan keluarga Qin terlalu berat bagimu. Yanran,
Anda telah sangat mengecewakan kami. Hingga Anda bahkan menipu kami. Warisan keluarga Qin tidak bisa mentolerir omong kosongmu. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Saya setuju untuk mengusir Qin Yanran dari keluarga Qin dan mencopotnya dari semua posisi di Qin Group. Kau tidak bisa melakukan ini. Ini bukan tempatmu, penipu. Pertunjukan yang bagus. Mengapa kau di sini? Yanran, aku tahu kau tidak menyukaiku. Tapi sekarang kau akan segera diusir dari keluarga Qin dan Qin Group. Ini adalah warisan yang dibangun ayahmu dengan susah payah. Sekarang akan jatuh ke tangan mereka yang bersikap dingin padamu. Apakah kau tidak cemas? Apa yang ingin kau katakan? Selama kau menikah denganku, aku bisa menangani situasi ini. Semua ini akan tetap menjadi milikmu. Mimpimu saja. Bocah, 2 malam yang lalu, aku hanya tidak ingin bertengkar denganmu. Kamu pikir kamu hebat? Kalau aku memberimu muka, aku panggil kamu ipar. Kalau tidak, aku akan mengirimu ke kuburan. Hei, berhenti. Sun Peng, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Tidak ada. Hanya belajar dari kesalahanku. Bocah, coba sentuh aku lagi. Dan lihat apakah kau bisa keluar hidup-hidup. Tenang. Pergi saja, kau tidak diterima di sini. Karena Yanran, kau tidak punya apa-apa lagi. Jadi kenapa pura-pura? Aku hanya punya satu syarat. Nikahi aku. Aku satu-satunya yang bisa membantumu. Tuan Sun, ini urusan keluarga Qin sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Siapa kau bicara di sini? Itu baru masuk akal. King Yanran, sudah kau pertimbangkan? Kesabaranku terbatas. Dasar anjing, kau tak pernah berubah. Hanya karena kau ingin menikahi adikku, siapa kau pikir dirimu? Kau tidak layak. Hentikan mereka. Xiao Hao, cukup. Xiao Hao, berhenti. Anak muda, kau bermain api. Aku bermain api. Lalu kenapa? Biarkan aku memberitahumu, selama aku tuan muda kedua keluarga Qin masih berdiri, tidak ada orang luar yang bisa menindas adikku. Layana. Siapa yang keberatan? Kau orang luar. Apa hakmu untuk campur tangan dalam urusan keluarga Qin? Orang luar? Aku adalah putra sah, tuan muda kedua sejati dari keluarga Qin, Qin Hao. Tampaknya sejak awal, kalian semua telah meragukan identitasku. Apakah aku pernah bilang aku bukan Qin Hao? Saya Qin Hao. Siapa yang tidak setuju maju ke depan. Terserah, mau kata-kata atau tinju. Tapi jika ada yang berani memulai perkelahian di tengah kekacauan, saya pasti tidak akan melepaskannya. Sifatnya yang sombong dan buruk. Selain tuan muda kedua, benar-benar tidak ada orang lain. Ya. Pasti dia tuan muda kedua, tidak diragukan lagi. Terlebih lagi, di dunia ini, di mana ada seseorang yang terlihat persis sama. Pokoknya aku belum pernah melihatnya. Aku menyatakan, aku tuan muda kedua keluarga Qin Hao, sesuai aturan, akan mewarisi seluruh harta keluarga. Siapa setuju, siapa menentang? Pikirkan baik-baik sebelum mengangkat tangan. Bawa mereka semua keluar untukku. Lin Yi. Kakak. Aku sekarang adalah kakakmu Qin Hao. Jangan bocorkan rahasianya. Bahkan jika kau adalah Qin Hao yang asli, dengan reputasimu yang dulu sebagai pemboros yang sembrono, bagaimana mungkin kau bisa mempertahankan pondasi keluarga Qin? Segala sesuatu dari keluarga Qin, termasuk Qin Group, akan dihamburkan oleh seorang pemboros sepertimu cepat atau lambat. Kau hanya ingin merebut kekuasaan, kan? Mengapa munafik? Kau pikir apa yang sedang kau lakukan? Aku akan mengatakannya lagi. Siapapun yang tidak setuju, maju ke depan.
dan bertarung denganku 1 lawan 1. Menurut aturan, Tuan Muda kedua adalah ahli waris pertama yang sah. Saya setuju. Nak, aku benar-benar meremehkanmu. Hari ini adalah hari aku mewarisi harta keluarga. Aku tuh tidak ingin melihat darah. Pergi. Qing Yandang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Nikahi aku? Atau kalau tidak, aku akan membuat seluruh keluarga Qin dan Qin Group dikubur bersamamu. Kau mencari kematian? Xiao Hao, tenanglah. Apa maksudmu? Nona, kabar buruk Nona. Pemasok dan distributor utama yang bekerja sama dengan grup tiba-tiba mengumumkan mereka memutuskan hubungan. Saat ini, Qin Group sedang menghadapi krisis besar dan berisiko bangkrut. Apa katamu? Apa yang terjadi? Ini. Perbuatanmu? Benar. Ini aku, Xin Yanran. Jika kau tidak ingin kerja keras ayahmu hancur, maka patuhilah aku. Ya jika tidak? Grup Qin akan bangkrut dan dilikuidasi besok. Keji. Aku tidak ingin melakukan ini, tapi kau yang memaksaku. Sekarang, Fufu tidak hanya menginginkanmu, tetapi juga semua milik keluarga Qin. Kau! Kakak, apa yang terjadi? Dia memainkan beberapa trik, membuat semua mantan mitra kerja sama kita. Melanggar kontrak kita. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan sebesar itu? Karena selama bertahun-tahun, posisi pewaris Qin kosong, mereka kehilangan kepercayaan pada kita, memberinya kesempatan. No. Apakah kau Qin Hao asli atau palsu? Setelah aku menikahi kakakmu dan mengambil alih keluarga Qin, aku akan membunuhmu duluan. Kau berani? Lihat saja apakah aku berani. Lihat saja hari ini. Siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Aku ingin melihat. Siapa yang bicara besar? Beraninya kau menyentuh penyelamatku. Tuan tua, mengapa kau di sini? Tuan Muda, waktu itu kau dengan gagah berani menyelamatkan aku dan cucuku. Kami belum berterima kasih dengan baik. Sekarang kau datang. Sepertinya kau punya sedikit masalah. Tuan, kau terlalu baik. Menyelamatkanmu sebelumnya sama sekali tidak merepotkan. Aku baik-baik saja. Jangan takut, anak muda. Apapun itu, kakek akan mengurusnya. Dari mana datangnya kakek ini? Setengah jalan ke liang kubur, masih ikut campur urusan orang lain. Siapa kau? Sayang? Beraninya kau memukulku? Kau bicara kasar dan menghina kakekku. Itu pantas dipukul. Sayang, tahukah kau siapa aku? Aku Tuan Muda keluarga Sun dari Jiangchen. Keluarga Sun tidak berarti apa-apa. Aku pikir kau mirip. Manis kecil yang berisik. Jangan bilang namamu sayang. Liu Xue, kau bawa kakek ini. Dan pergi. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tuan Muda, kami di sini untuk menyampaikan rasa terima kasih kami. Tetapi, jika ada yang mencoba menyusahkan dermawangku, mereka harus bertanya dulu pada tulang tua ini, apakah mereka setuju atau tidak. Orang tua, kau bicara besar tanpa takut lidahmu tergigit. Apa kau percaya? Aku bisa memastikan kau dan cucumu tidak akan pernah meninggalkan Riverside City. Aku, seorang tua, telah hidup puluhan tahun dan belum ada yang berani mengancamku seperti ini. Orang terakhir yang mengancamku bersama dengan orangnya dan seluruh keluarganya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Apa yang kau pura-pura jika kau punya nyali? Coba sentuh keluarga aku, Sun. Kakek, dia sangat menyebalkan. Aku tidak tahan lagi. Kita harus memberinya pelajaran. Kau pikir kau bisa memberiku pelajaran? Hei, aku Tuan Muda beritahu kau. Keluarga Sun kita akan segera menjadi keluarga terkaya di Riverside City karena ayahku sudah mendapatkan dukungan dari keluarga Liu di ibu kota. Keluarga Liu di ibu kota? Itu adalah keluarga terkaya di negara ini. Keluarga Liu di ibu kota. Benar. Kalau tidak, apa kau pikir aku bisa memutuskan hubungan Qin Group dengan para pemasok itu? Itu semua karena dukungan keluarga Liu. Kakek, kau datang jauh dari ibu kota hanya untuk bekerja sama dengan sampah seperti ini? Di sebuah pesta koktail pagi, aku melihat Sun muda dari keluarga Sun itu. Dia cukup jujur, dan dia menawarkan aku sebuah bersulang, memberiku hadiah,
dan bahkan memohon padaku untuk menjadi ayah baptisnya. Melihat ketulusannya, aku pun dengan mudah membantunya. Aku tidak pernah menyangka dia akan memiliki seorang putra yang tidak berguna. Apa yang kalian berdua bisik-bisikan? Keluarga Liu tidak akan mendukungmu. Mulai sekarang, keluarga Sun dan keluarga Liu gak ada hubungan satu sama lain. Kau pikir kau siapa? Apa kau benar-benar berpikir kau adalah putri sulung keluarga Liu? Benar, aku adalah putri sulung keluarga Liu. Yang di sampingku adalah kakekku, kepala keluarga Liu di Shangjing. Hahaha. Dia adalah kepala keluarga Liu, dan kau adalah putri sulungnya. Hahaha. Apa kau bercanda? Beraninya kau? Jangan kau, bahkan keluarga bangsawan teratas di negara ini tidak akan berani bersikap kasar pada kakekku. Aku bersikap kasar, lalu kenapa? Kalau kau punya kemampuan, silakan masukkan keluarga Sun ke daftar hitam. Aku tadinya berencana untuk menyelamatkan muka Sun muda, tapi kau sendiri yang memicunya. Segera tarik semua sumber daya yang diberikan kepada keluarga Sun dan berikan daftar hitam total. Kau hampir mati dan masih berpura-pura. Pengawal, bawa orang tua ini dan si kecil ini di sampingnya dan buang mereka untuk memberi makan anjing. Hei, ayah! Kau si kecil, siapa yang menyuruhmu menyinggung kakek dewamu? Keluarga Sun sudah selesai. Bangkrut, tahu? Kakek? Apa kakek? Bagaimana aku bisa menyinggung kakek? Kau menyinggung kepala keluarga Liu di Shangjing. Sayang. Aku akan menunggumu kembali. Dan mengulitimu hidup-hidup. Kakek. Aku buta dan tidak mungkin nak. Bahkan jika kau memberiku 100 keberanian, aku tidak akan berani. Kakek. Ampuni aku, kakek. Kakek. Pengawal, serit dia pergi. Jangan kotori mataku. Hei! Kakek. Ampuni aku, kakek. Ampun. Kau, bagaimana kau mengenal mereka? Aku tidak sengaja menyelamatkan pria tua itu. Aku tenakti, dia adalah kepala keluarga Liu di Shangjing. Haruskah aku memanggilmu Lin Yi atau Qin Hao? Anak muda, siapapun kau telah menyelamatkan nyawaku. Aku, Liu Banshan, kau adalah penyelamatku. Itu sudah cukup. Aku dengar keluarga Qin mendapat sedikit masalah. Jika kau tidak keberatan, mulai sekarang, keluarga Liu di Shangjing akan menjadi pendukung. Apa? Tidak mau? Kakak, apakah keluarga Liu di Shangjing sangat berkuasa? Bukan hanya berkuasa, tapi yang paling berkuasa dari semuanya. Di antara semua keluarga kaya, mereka yang teratas. Tuan Liu, keluarga Qin kami merasa terhormat menerima perkenan Anda. Jika ada kesempatan untuk berterima kasih atas kepercayaan Anda, keluarga Qin kami akan memenuhi harapan Anda. Bagus. Kalau begitu sudah tetap. Sekarang, saya nyatakan, saudara saya Qin Hao secara resmi akan mengambil alih grup Qin. Ada yang keberatan? Karena semuanya sudah selesai, kenapa kita tidak mencari tempat yang tenang untuk membicarakan kerjasama? Baik. Silakan lewat sini. Muda dan penuh potensi. Saya tidak pernah menyangka bahwa orang yang menyelamatkan saya waktu itu adalah pewaris keluarga Qin. Ini benar-benar takdir. Tuan tua, Anda memuji saya. Saya sebelumnya tidak tahu bahwa Anda dan Liu Xue memiliki latar belakang yang begitu kuat. Dalam menilai orang, saya paling mengutamakan karakter. Perilaku keluarga Sun seperti itu. Jadi saya putuskan hubungan sepenuhnya. Saya memilih keluarga Qin karena saya menghargai Anda. Jangan merasa tertekan. Mengenai kerja sama spesifiknya, Anda bisa mendiskusikannya dengan adik saya, Yanran. Dia lebih berpengalaman dari saya. Anda rendah hati. Mampu dalam jamuan warisan, mengendalikan situasi, menunjukkan bahwa Anda bertanggung jawab.
cakap, dan tegas. Xiao Hao, sebenarnya saya memiliki permintaan yang tidak masuk akal. Tuan Tua. Silakan. Selama saya bisa melakukannya. Keluarga Liu kami berencana membuka cabang di Jiangcheng. Tapi gadis ini kurang pengalaman manajemen. Jadi saya ingin dia belajar dari Anda di sisi Anda. Anda ingin Liu Xue mengikuti saya? Apa masalahnya? Tapi, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Kau terlalu rendah hati. Xiao Xue akan mengikutimu untuk belajar. Aku, seorang tua, bisa tenang. Halo, biarkan aku memperkenalkan diri lagi. Aku Liu Xue. Mulai sekarang mohon bimbingannya. Haha, mengenai pelajarannya, kapan akan dimulai? Aduh. Jika kita terus bicara... Pasti aku akan salah bicara. Oh, kakek. Aku tiba-tiba ingat, ada urusan mendesak. Baiklah, biarkan aku pulang dan berdiskusi dengan kakakku. Kalau sudah ada hasil, aku akan menelponmu. Kalau begitu aku pamit dulu. Ya ampun. Aku kelelahan. Seseorang ambilkan segelas air. Enak? Lumayan. Hey. Kamu? Sama bagaimana kau bisa sampai di sini? Lin Yi. Qin Shao. Aku benar-benar tidak punya tempat tujuan. Berikan aku satu kesempatan lagi. Izinkan aku tinggal dan melayanimu. Dan kita mulai lagi, oke? Kamu menyebalkan. Bukankah kau menyebalkan? Aku muak. Bisakah kau pergi? Zhou Hao sudah dilumpuhkan olehmu. Sekarang aku tidak punya siapapun untuk diandalkan. Jika aku tidak ikut denganmu, siapa lagi yang bisa kuikuti? Jika engkau tidak pergi sekarang, akan kupatahkan satu lenganmu dan satu kaki. Kalau lakukan saja. Patahkan, aku akan berkemah di depan pintumu. Aku akan pergi tahu semua orang kak. Bagaimana Tuan Muda Qin kedua? Yorals tinggalkan dia mantan pacarnya. Membuatmu menjadi Chen Ximei juga. Kau gila? Apakah kau sudah lama tidak punya wanita? Sudah lama tidak punya wanita? Merasa gatal? Oh, bagaimana kalau kita sekarang... Mengenai kerjasama dengan keluarga Liu, kita... Kakak, itu tidak seperti yang kau kira. Aku bilang, kalian bisa main-main di luar, aku tidak peduli. Tapi di rumah, bersikaplah yang baik. Jika tidak, kalian berdua pindah. Kenyataannya tidak seperti yang kau kira. Mulai besok, kau adalah pewaris resmi dari grup Qin dan harus pergi bekerja di grup. Aku akan membantumu. Di tempat kerja. Tapi aku tidak tahu apa-apa. Ini bukan yang kita sepakati. Dasar pemalas, pemboros kecil. Jika bukan karena dirimu, bagaimana mungkin keluargaku Sun dihalangi oleh keluarga Liu dan malah menguntungkan keluarga Qin? Qin Hao itu jelas sudah mati. Siapa tahu bagaimana dia bisa hidup kembali dan bahkan mencari muka pada ayah angkatku. Ayah, aku sudah memeriksanya. Engoiter. Palsu. Apa maksudmu? Setengah bulan yang lalu, anak buahku melihat jenazah Qin Hao mati kaku. Siapa sangka dia tiba-tiba hidup kembali? Saya merasa saat itu bahwa Qin Hao ini mencurigakan. Jadi Sena mengirim seseorang untuk menyelidiki. Dia memang palsu. Yes, kita bisa menggunakan ini. Untuk menjatuhkan keluarga Qin, benarkah? Tentu saja. Sekarang Qin Hao ini adalah wanita jahat yang dibawa masuk oleh Qin Yaran. Urusan internal keluarga Qin tidak stabil. Orang-orang tua kaku itu sudah lama tidak puas dengan Qin Yaran, seorang junior. Jika kita bisa menemukan bukti kuat untuk membuktikan bahwa Qin Hao ini adalah palsu,
Ayah, Maksudmu? Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyatukan kekuatan internal keluarga Qin. Dengan bukti kuat, kita tidak hanya bisa menjatuhkan Xingho palsu dan Qin Yaran, tetapi juga menciptakan kekacauan internal di keluarga Qin. Saat itu, bahkan keluarga Liu tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Dimengerti? Saya akan mengirim seseorang untuk mencari bukti sekarang. Masalah ini menyangkut masa depan keluarga Sun kita. Kita tidak boleh menganggapnya enteng. Dimengerti. Kak Lin, Apakah kita benar-benar datang ke sini untuk bekerja? Bisakah saya mengelola tanpa keterampilan? Apalagi yang bisa kita lakukan? kita tidak Mengantar makanan lagi. Lalu kita harus mencari sesuatu untuk dilakukan agar tetap tampak baik. Tidak kesama sekali. Ikuti aku dan belajarlah. Kak Lin, Nona Qin, apakah dia juga di sini? Ya, dia di sini. Ada apa? Rencana pamungkas untuk memenangkan hati Nona Qin. Bagaimana kelanjutannya? Belum banyak kemajuan. Bagaimana bisa... Itu tidak seperti dirimu. Aku sudah bilang, tidak peduli bagaimana kau bermain di luar. Aku tidak peduli, tetapi di rumah, kau harus bersikap baik. Kalau tidak, kalian berdua pindah. Cukup. Masalah ini perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Ayo. Bekerja. Pikirkanlah. Maaf. Tolong tunjukkan rencana kerjamu. Non-karyawan tidak diizinkan masuk. Hey bro, Tahu siapa temanku? tanpa lensa tidak bisa masuk. Kau bercanda? Maaf, Nafe. Aku Qin Hao, putra kedua keluarga Qin. Kau baru di sini kan? Wajar jika tidak kenal aku. Biarkan aku masuk hari ini, dan kita akan saling kenal. Kau akan kenal aku mulai sekarang. Sampai kita tidak bisa masuk. Apa engkau tidak mengerti bahasa manusia? Aku bilang aku mau masuk. Aku hanya mau. Kau mau biarkan aku masuk atau tidak? Tanpa pelajaran tidak bisa masuk. Gendered. Bro, ayo pergi. Bro, ayo pergi. Apa yang kamu lakukan? Siapa kamu? Kamu yang bertanggung jawab, kan? Coba lihat baik-baik. Kakakku, tuan muda kedua dari keluarga Qin, satpammu tidak mengizinkannya masuk. Apa artinya ini? Tuan muda kedua, tenanglah, tenang. Kamu satpam baru? Apakah kamu buta? Ini adalah tuan muda kedua dari keluarga Qin. Kenapa dia perlu lencana? Tuan muda kedua, jangan marah. Saya akan memecatnya sekarang juga. Siapa yang berani menyinggungmu? Di Jiangcheng dia bahkan tidak bisa mencari nafkah. Bukankah tidak perlu membuat keributan besar seperti ini? Tuan muda kedua, ketika berurusan dengan para pelayan ini, kamu tidak perlu begitu sopan. Siapa yang berani menyinggungmu? Aku akan menjadi orang pertama yang membelamu. Mulai sekarang, aku Li Rongguang akan menjadi pengikut setiamu. Aku mengikutimu. Tunggu saja lihat. Bagus. Brolin, di hari pertama bekerja, kamu sudah mendapatkan seorang penjilat. Luar biasa. Tuan muda, pada hari pertamaku, aku berjanji setia. Jadi bukankah aku mendapat promosi segera? Dan kenaikan gaji? Aku benar-benar jenius. Bro, kau cukup bagus. Jadi mulai sekarang, kau adalah kapten keamanan. Gaji bulanan. 50.000. Tuan muda, apa? Maksud Anda? Saya mempromosikan karyawan yang baik? Haruskah saya mempromosikan mereka yang menjilat? Gendut, ayo pergi. Penjilat sekali, ya. Jadi ini kantor ketua. Brolin, aku si gendut belum pernah berada di tempat mewah seperti ini. Mengikutimu. Aku dapat jackpot. Ada apa?
Tuan Muda, ini adalah dokumen terbaru. Perusahaan kita untuk Anda review, mohon setujui. Semua ini, Biarkan saya setujui. Tapi saya tidak tahu apa-apa. Di mana kakak perempuanku? Nona Sulung sedang keluar menegosiasikan proyek penting. Tuan Muda Lin, dokumen-dokumen ini mendesak. Kami harus membawanya setelah Anda menandatangani. Gendut? Apa yang harus saya lakukan? Saya tahu dokumen-dokumen ini, tetapi mereka tidak mengenal saya. Tanda tangani saja secara buta. Oh, ayolah. Dan saya Heimen distribusi. Perusahaan akan hancur, dan saya juga akan mati. Tuan Muda Lin, boleh saya bertanya? Apakah Anda memiliki pertanyaan? Tidak masalah. Saya mau akan menandatangani segera. Saya akan menandatangani segera. Saya tidak sarapan. Saya sangat lapar dan sehingga tidak punya tenaga. Bagaimana kalau... Kita makan dulu. Kak Lin, bukankah baru saja kamu makan? 4 bakpao besar, 2 cakwe, 2 telur, dan segelas susu kedelai? Diam. Baik, Tuan Muda Lin. Tuan Muda, saya ingin tahu apakah ini sesuai dengan selera Anda? Ya, sesuai. Sangat. Kalau begitu, silakan nikmati makanan Anda. Setelah makan malam, kita akan melanjutkan peninjauan. Tidak mungkin. Oh. Ngomong-ngomong, Tuan Muda, boleh saya tanya apa ada hal lain? Tuan Muda, Nona Liu Xue dari keluarga Liu di ibu kota telah tiba. Ingin membahas kerja sama dengan Anda. Dia menunggu di ruang tamu. Baik. Luar biasa. Ayo. Si gendut, kamu yang melakukan peninjauan. Hah? Ayo. Aku? Hahaha. aku akan meninjau. Aku akan meninjau. Ada apa denganmu? Kau terlihat ketakutan. Untungnya kamu datang. Kalau tidak, aku akan celaka. Aku datang kali ini untuk berbicara awal tentang kerjasama dengan grup Chin. Kakakku sedang keluar. Kenapa tidak kau tunggu sampai dia kembali? Dan bicara dengannya? Kau juga dari grup Chin? Jadi bicara denganmu sama saja. Aku dulu hanya menikmati kesenangan. Aku tidak tahu apa-apa tentang hal-hal ini. Tidak apa-apa. Kau bisa mengajakku berkeliling perusahaannya, kan? Setu, tidak masalah. Ayo. Terlihat cukup bagus. Tentu saja. Grup Sunday kita juga salah satu perusahaan teratas di Jiangcheng. Zhao Lingling, apakah kau masih mau bekerja? Jika tidak, keluarlah. Supervisor, ibuku sakit di desa. Aku hanya ingin cuti 2 hari. Kenapa tidak kau setujui? Minta cuti? Tidak mungkin. Semua orang lembur. Kau harus lembur tanpa syarat. Bukankah aku sudah cukup lembur? Awalnya disepakati jam 9 sampai 5. Tapi aku lembur sampai jam 12 setiap hari. Adat aku harus masuk di akhir pekan. Jam 9.05 sudah berubah jadi 9.6. Bahkan 007. Apa? Kau membandingkan siapa yang lebih keras? Mau memberontak? Jika kau tidak mau bekerja, kalian semua keluar. Aku bilang, kalian semua hanyalah hewan pekerja. Apakah hewan perlu cuti? Jika kalian tidak mau pekerjaan ini, kalian semua berkemas dan pergi. Ada keributan apa? Tuan muda kedua, apa yang membawa Anda ke sini? Apa yang terjadi? Saya hanya ingin cuti pulang. Untuk merawat penyakit ibu saya. Tetapi supervisor tidak mengizinkannya. Bukan begitu? Tidak seperti itu, Tuan muda kedua. Bisnis perusahaan, loas, dan kita kekurangan tenaga. Selain itu, perusahaan membayar mereka dengan cukup baik. Kau berbohong. Aku sudah di perusahaan hampir setengah tahun. Dan aku sudah menutup beberapa kesepakatan. Tetapi aku belum melihat 1 sen pun dari komisi yang dijanjikan. Aku hanya mendapat 3.000 sebulan. Aku di sini, hidup pas-pasan. Itu karena kau tidak kompeten.
Pernahkah kau berpikir, apakah kau sudah bekerja keras? Pernah? Tuan muda kedua, jangan dengarkan dia. Dia menahan komisi kami, memanipulasi kami setiap hari, dan melecehkan rekan kerja wanita kami. Banyak saudari yang terpaksa pergi. Ya, dia juga menggolakan dan perusahaan untuk kantong pribadinya. Siapa yang mereka katakan itu benar? Tidak, Tuan Muda Kedua. Jangan dengarkan omong kosong para pekerja ini. Mereka memfitnah saya, sebuah fitnah yang terang-terangan. Tidak, Tuan Muda Kedua, dengarkan aku. Dengarkan aku. Kamu tidak perlu menjelaskan, akan ku cari tahu. Jika itu benar, akan ku buat kau membayarnya. Panggil orang. Tuan Muda Kedua, aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah, Tuan Muda Kedua. Selidiki dengan jelas, berapa banyak kerugian yang dia timbulkan pada perusahaan, berapa banyak uang yang dia gelapkan. Aku ingin dia membayar kembali semuanya dengan bunga. Tuan Muda Kedua, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku sangat penting bagi grup Jin. Tanpa aku, perusahaan akan menghadapi masalah besar. Dunia terus berputar tanpa siapapun. Bawa dia pergi. Tuan Muda. Astaga! Maaf, aku dan adikku, kurang bijaksana, menyebabkan semua orang menderita. Aku janji kepada semua orang, ini yang terakhir kalinya. Sebagai kompensasi, bulan depan, semua orang akan pergi liburan ke luar negeri gratis. Gaji bulan ini dan bonus akan digandakan. Mulai sekarang, kerja 1 harian, istirahat 1 hari, pekerjaan tidak penting, kebahagiaan yang penting. Hidup Tuan Muda Kedua. Kau tadi benar-benar membuatku terkesan. Kita semua manusia, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Halo. Oke, paham. Baru saja kau membuatku sangat puas. Untuk kerjasama, kita bicarakan lain hari. Ada urusan, aku pergi sekarang. Baik. Semuanya terus bekerja. Lebih baik aku pergi diam-diam selagi tidak ada yang melihat. Atau tumpukan berkas di kantor itu. Akan membuatku pusing. Kak, ada apa? Kau pecat manajer Wang. Kenapa tanpa persetujuanku? Ya, dia itu bajingan. Dengan banyak perbuatan jahat. Dia bahkan mencoba menggelapkan uang perusahaan. Apakah salah memecatnya? Aku tidak peduli apa yang dia lakukan. Memecat manajer senior harus dilaporkan kepadaku. Ini terlalu gegabah. Kau tidak melihat adegan saat itu. Aku jadi marah hanya melihatnya. Kau tidak tahu ini betapa sombongnya dia. Ini prosedur, aturan. Apakah aturan lebih penting daripada manusia? Lebih penting daripada hati nurani? Aku tidak bisa peduli sebanyak itu. Dia sangat penting bagi perusahaan. Jika kau masih ingin hidup baik, dalam keluarga ini, bawalah dia kembali besok. Aku akan pergi. Bahkan jika aku kembali ke masa laluku, aku tidak akan pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraniku. Kau. Tuan Muda Kedua, kau sudah bangun. Sarapan ini... Tuan Muda Kedua, ini dari kakak perempuan tertua yang menyiapkannya pagi-pagi ini untukmu. Kakak perempuan? Tadi malam kakak perempuan tertua mungkin agak kasar. Mengetahui kau belum makan, jadi dia menyiapkannya pagi-pagi ini untukmu. Dia sudah pergi ke perusahaan. Bilang padamu untuk tidak memasukkan ke hati. Ustaz depan perusahaan juga rumit. Dan dia memiliki kesulitannya sendiri. Baik. Aku mengerti. Baik. Aku akan pergi sekarang. Hey. Hey Ching-ho, aku telah meluangkan waktu hari ini untuk membahas kerjasama dengan korporasi Kin. Mari kita bicara dulu. Urusan perusahaan, sebaiknya kau diskusikan dengan kakakku. Kau lihat apa yang terjadi kemarin? Aku benar-benar tidak mengerti banyak.
Aku tahu kau akan berkata begitu. Tapi aku bisa membimbingmu melalui proyek ini. Jika berjalan baik, itu pasti akan membuat kakakmu melihatmu dalam sudut pandang baru. Bagaimana? Kapan? Pada malam hari, tunggu panggilanku. Baik. Nona Liu. Ya, saya tidak mensangka Anda tahu tempat ini. Ada apa dengan tempat ini? Saya sedikit terkejut. Bagaimanapun Shanda adalah putri sulung keluarga Liu. Saya tidak menyangka Anda makan makanan kaki lima. Seperti yang Anda katakan, semua orang setara. Saya pikir tempat ini cukup bagus. Omong-omong, Ini adalah proyek besar. Yang grup Liu Anda bersama dengan beberapa raksasa akan lakukan di Jiangcheng dan akan diserahkan kepada grup Jin kami untuk dilaksanakan. tepatnya itu diserahkan kepada Anda. Baiklah. Tapi Semuanya sudah diatur. Itu hanya formalitas. Jadi, tidak terlalu berat bagi Anda, kan? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Nona Liu, kebaikan besar Anda kepada saya. Saya tidak akan pernah lupa seumur hidup saya. Itu ide kakek saya. Tetapi saya juga menghargai Anda. Kalau begitu dan untuk kerjasama yang menyenangkan, mari kita minum. Malam ini saya pun akan menemani Anda dan kita akan minum sepuasnya. Pertama, mari kita ambil 100 botol bir. Ayo. Bersulang. Terus minum. Hey. Nona Liu, berhenti minum. Kamu sudah mabuk. Siapa bilang aku mabuk? Hey. Nona Liu. Nona Liu. Tidak tahan minum tapi pamer. Di mana kamu tinggal? Aku antar kamu pulang. Nona Liu. Sudahlah. Aku antar kamu ke tempatku dulu. Ayo pergi. Nona muda ini. Kalau Nias bisa minum, jangan dipaksakan. Hey. Lin Yi, ini aku. Kak, dengarkan aku. Kai, dengarkan aku. Ini benar-benar kesalahpahaman. Dia adalah Liu Xue, putri tertua dari keluarga Liu. Kau pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia minum terlalu banyak. Aku tidak tahu di mana bermain. Jadi aku harus membawanya kembali. Tidak perlu menjelaskan padaku. Aku hanya ingin mengingatkanmu lagi, jangan lakukan hal seperti ini di rumah di masa depan. Kak, apa yang kukatakan itu benar. Aku baru saja hendak memberitahumu, keluarga Liu telah bersatu dengan beberapa tokoh besar dari Shangjing, dan mereka berencana untuk melakukan sebuah proyek di Jiangcheng kita. Dia secara khusus menunjuk grup Jin kita untuk melakukannya. Keuntungan dari proyek ini lebih dari keuntungan perusahaan kita selama 5 tahun digabungkan. Ini semua benar. Aku jujur. Bagus. Jika kita benar-benar mengamankan kesepakatan itu, bukankah grup Jin akan memuncaki Jiangcheng? apakah kau Melakukan semua ini? Kak? Aku hanya memainkan peran yang sangat kecil. Itu adalah kepemimpinanmu yang luar biasa. Penjilat. Kak, kalau begitu jangan marah. Liu Xue masih di ruangan? Mabuk berat. Untuk mengamankan kerjasama ini, saya membuatnya minum banyak. Mungkin suruh kepala pelayan untuk menyuruh seseorang menjaganya. Oh. Kenapa kau tidak pergi? Kak. Berhenti bercanda denganku. Aku tidak ada hubungan dengannya. Sebenarnya, orang yang selalu aku pedulikan adalah siapa? Kamu. Dan sebenarnya orang yang selalu aku pedulikan adalah kamu. Ada sesuatu yang sudah lama ingin kukatakan padamu. Kita sudah saling kenal begitu lama, telah melalui banyak hal bersama, dan aku sudah jatuh cinta padamu tanpa kusadari. Bodoh, apa yang kau bicarakan?
Aku adalah kakakmu. Kak? Hubungan kakak adik kita palsu. Aku Lin Yi, orang yang kau bawa kembali untuk berpura-pura menjadi Qin Hao. Ini ku tahu, tanpamu, aku mungkin akan menghabiskan seluruh hidupku sebagai kurir tingkat rendah. Kau memberiku harapan. Kau membantuku menyelamatkan ibuku dan menunjukkan padaku. Dunia yang bukan milikku. Jangan bilang begitu. Kau juga banyak membantuku. Kak. Di hidup ini, hatiku hanya milikmu. Ya selalu ada ruang untuk orang lain. Benarkah? Sungguh, aku bersumpah. Jika semua ini palsu, semoga petir menyambarku. Tidak. Aku tidak ingin kau membuat sumpah seperti itu. Shats, kau setuju? No. Itu tergantung pada kinerjamu. Aku akan bekerja keras untuk layak bagimu. Baiklah. Hari sudah larut. Hari ini, mari beristirahat lebih awal. Aku akan meminta kepala pelayan menyiapkan kamar tamu untukmu. Maaf atas ketidaknyamanannya. Tidak merepotkan sama sekali. Tinggi ini. Benar-benar menyamar sebagai tuan muda kedua keluarga Qin. Aku sudah tahu. Aku sudah lama mengenalnya. Tetapi aku tidak pernah tahu dia terhubung dengan keluarga Qin. Ternyata dia adalah palsu yang dibawa oleh Qin Yanran, Lin Yi. Kamu anjing penjilat. Sekarang setelah kau sukses, kau ingin mencampakkanku? Karena aku tidak bisa memilikimu. Maka jangan salahkan aku. Ayah. Seseorang ingin menemuimu. Siapa itu? Masuklah. Siapa dia? Wanita ini adalah Liu Jing. Dia adalah tuan muda kedua palsu dari keluarga Qin, penipu bernama Qin Hao, dan mantan pacar Lin Yi. Presiden Sun, biarkan aku memberitahumu, identitas tuan muda kedua keluarga Qin adalah palsu. Aku memiliki rekaman percakapannya dengan Qin Yanran, itu tentang identitas asli Lin Yi. Jadi jika kita menyebarkannya, pasti akan menjadi berita yang meledak. Aku jamin, itu pasti akan membuat keluarga Qin kehilangan semua gengsi dan reputasi mereka. Kenapa Anda membantu kami? Ring kita heute, dahulu hanyalah orang Fengzun desisiu. Sekarang dia sukses, tapi dia ingin meninggalkanku. Dan karena aku tak bisa memilikinya, makanya aku akan menghancurkannya. Betaki. Katakan padaku, berapa yang kamu mau untuk memberikan rekaman itu? 1 juta? Baik, setuju. Kamu terlihat cantik hari ini. Penjilat. Nona, tuan muda kedua, Nona Liu Xue telah diantar kembali dengan selamat. Dia meninggalkan pesan mengatakan kerjasamanya telah dikonfirmasi dan mereka akan segera mengirim seseorang untuk menghubungi kami secara resmi. Bagus. Begitu. Kak, aku telah memberikan kontribusi yang besar. Bisakah kamu memberiku hadiah? Lalu, hadiah apa yang kamu inginkan? Aku sudah mengaku padamu. Bisakah Anda memberikan saya respons formal? Baiklah, nah. Jika Anda ingin respons formal saya, itu tergantung pada kinerja Anda. Kalau begitu, saya anggap itu sebagai ya... Hei, apa maksudmu? Bagaimana ini bisa terjadi? Baik, saya mengerti. Akan saya urus segera. Apa yang terjadi? Kak... Identitasmu bocor. Tadi malam, diskusi kita yang sebenarnya tentang identitasmu direkam oleh seseorang dan diunggah ke internet. Sekarang internet penuh dengan skandalmu, menyebabkan harga saham grup anjlok dan membuat semua orang gelisah. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang melakukan ini? Nona Chen. Anda sudah melihat berita online kan? Saya yakin Anda merasa cukup buruk sekarang. Sun Peng, Anda yang melakukan ini? Jika ingin merahasiakannya, jangan lakukan. Karena Anda berani membiarkan Lin Yi berpura-pura menjadi kakak Anda Qin Hao. Anda seharusnya sudah memperkirakan ini. Apa yang Anda inginkan? Anda telah menghancurkan keluarga Sun kami. Ini hanya pelajaran kecil. Katakan apa yang Anda inginkan? Qin Yanran, dulu saya sangat menyukaimu, tapi kau tidak menghargainya. Sekarang, aku akan membawa keluarga Mushin
menuju kehancuran total. Sebutkan syaratmu. Malam ini jam 8. Tunggu lokasi dariku dan datang sendiri. Jika kau tidak datang, aku akan segera mengadakan konferensi pers dan membeberkan semua urusanmu dengan pria itu, Lin Yi. Baiklah. Aku setuju. Kak Sempeng, dia tidak baik. Ini jebakan, kau tidak boleh pergi. Jika aku tidak pergi besok, dia akan mengungkap bahwa kamu menyamar sebagai kakakku. Keluarga Qin tidak mampu menanggung kerugian sebesar itu. Jika aku tidak kembali, kamu harus menjaga keluarga Qin untukku. Usaha seumur hidup ayah tidak boleh hancur olehku. Tapi... Sudah cukup. Aku akan ke perusahaan sekarang. Jangan ikuti aku malam ini. Aku akan menemui Sun Peng dulu. Aku tidak menyangka. Kau benar-benar berani datang. Persetan omong kosong. Apa yang kamu inginkan? Xing Yanran, tahukah Anda apa yang paling saya benci tentang Anda? Ya, kapanpun di depanku, kau selalu memasang sikap superior itu, sikap yang tak tertahankan. Seharusnya aku tahu bahwa Qin Hao adalah palsu. Tapi karena kau di sini, aku akan membiarkanmu mati dengan mata terbuka. Apakah kau ingin tahu siapa yang memberiku rekaman itu? Siapa? Keluarlah. Itu kau. Orang itu Lin Yi, dulu hanya penjilatku. Nah, tapi sekarang dia adalah tuan muda keluarga Qin, dan dia mengabaikanku. Karena aku tidak bisa memilikinya, maka aku akan menghancurkannya. Sejujurnya, hari itu di rumah keluarga Qin, aku mendengar percakapanmu dengan Lin Yi. Nah, jadi itulah sebabnya aku memberitahu keluarga Sun tentang hal itu. Pada saat itu aku pikir itu hanya urusan pribadi antara kau dan dia. Jadi aku dengan baik hati mengizinkanmu tinggal di rumah keluarga Qin. Seharusnya aku sudah mengusirmu sejak lama. Buang ngomong kosong. Xing Yanran, sejujurnya, saya sudah menghubungi beberapa media paling berpengaruh segera setelah saya membuka kedok Lin Yi sebagai palsu dan membuatnya publik. Grup Qin akan menghadapi kejatuhan saham dan kehancuran reputasi. Hasil seperti itu, saya khawatir Anda juga tidak ingin melihatnya. Berapa banyak uang yang Anda inginkan? Apa yang Anda pikirkan? Anda menipu saya untuk datang ke sini hanya untuk memeras saya, kan? Saya tahu keluarga Sun Anda baru saja kehilangan dukungan keluarga Liu dan Anda masuk daftar hitam. Jadi hidup Anda tidak mudah. Sebutkan harganya. Saya ingin saham grup Qin. Sebesar 80%. Apakah Anda bercanda? Siapa yang bercanda? Saya beritahu Anda, saya hanya menginginkan saham grup Qin sebesar 80%. Selain itu, Anda harus menikahi saya dan menjadi wanita saya. Apa maksud Anda? Saya bilang saya ingin Anda menikahi saya. Dan kedua syarat itu tidak dapat dipisahkan. Jika Anda tidak setuju, Anda tahu konsekuensinya? Baiklah, Nona Qin. Apa keputusanmu? Aku bisa memberimu sejumlah uang, tetapi aku tidak akan memberikan grup Qin padamu. Itu adalah karya seumur hidup ayahku, dan menikahimu adalah mimpi yang mustahil. Kedua permintaan ini, jangan pernah memikirkannya. Jangan tidak tahu terima kasih. Jika aku tidak salah, sebagian besar saham grup Qin dipegang oleh Lin Yi palsu itu, dan dia sepertinya sangat menyukaimu. Apa yang kau mau? Nona Qin, bagaimana kau bisa sebodoh itu? Begitu aku mengendalikanmu, penipu penjilat itu akan berada di bawah kekuasaanku. Lalu, seluruh grup Qin akan tetap menjadi milikku. Kalian Sumpeng. Apa yang kau inginkan? Karena kau tidak mau ambil jalan mudah, jangan salahkan aku karena jalan sulit. Tangkap dia! Lepaskan aku. Lepaskan Qin Yanran. Lihat dirimu sekarang, kau tetap berakhir di tanganku. Apakah kau tidak takut aku akan memanggil polisi? Aku akan membuatmu membusuk di penjara. Kenapa aku harus takut pada polisi? Karena kasihan padamu. Aku akan memberitahumu rahasia lain. Bukankah kau selama ini mencari adik laki-lakimu yang hilang? Si Hao, kakakmu itu, Qin Hao, dia sudah mati. Aku yang menyuruh membunuhnya. Apa katamu? Apa maksudmu? Kau membunuhnya? Benar, saudaramu yang bodoh itu dibunuh oleh anak buahku. Dia terus menentangku. Jadi, lahkaman kesombongannya, dia pantas mati. Jadi itu kau? Kau penjahat.
Aku ingin kau membayar nyawanya. Benar, itu aku. Aku berencana membunuhnya dan menikahimu, sehingga harta keluarga Qin menjadi milikku. Aku tidak menyangka kau akan menemukan seorang palsu untuk menggantikannya. Tapi tidak masalah, kau ada di tanganku sekarang. Semua milik keluarga Qin akan menjadi milikku. Dasar bajingan tak tahu malu. Kau lebih buruk dari binatang. Kau akan mati dengan cara yang mengerikan. Aku akan membunuhmu. Kau dalam keadaan seperti ini, bagaimana bisa kau membalaskan dendam saudaramu? Sekarang, panggil si palsu itu, suruh dia datang ke sini. Enyahlah, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Mati tidak semudah itu. Aku punya cara untuk membuat hidupmu seperti neraka. Jika kau tidak mau menelepon, aku akan. Tidak perlu menelepon. Aku sudah di sini. Lin Yi. Jangan mendekat. Kenapa kau di sini? Jangan datang, lari. Jangan khawatir, aku di sini. Tidak ada yang berani menindasmu. Anak baik, kau punya nyali. Datang ke sini sendirian. Jadi ini kau keluarga Sun yang merencanakan semua ini. Lin Yi, ini semua salahmu. Kau pikir kau siapa? Berpura-pura menjadi tuan muda keluarga Qin hanya untuk meninggalkanku? Tidak mungkin. Jika aku siapa tak bisa temukan mereka. Ini tak akan ada orang lain yang bisa. So jangan banyak bicara karena kau sudah di sini. Langsung ke intinya. Qin Yanran ada di tanganku sekarang. Jika kau ingin dia hidup, transfer semua sahammu di grup Qin kepadaku. Tidak, Lin Yi, jangan. Diam. Berhenti, kau tidak boleh menyakitinya. Jangan sakiti Yanran. Apakah kau tidak ingin saham keluarga Qin? Baik, asalkan kau melepaskan Yanran, aku akan melakukan apapun yang kau mau. Tidak. Lin Yi, kau tidak boleh melakukan ini. Jangan dengarkan dia lari. Diam. Aku tidak pernah menyangka seorang kurir bisa begitu penyayang. Haha. Ini adalah kontrak transfer saham Qin Group. Sekarang kau tanda tangani nama Qin Hao di atasnya. Tidak, kau tidak boleh melakukan ini. Lin Yi, kau tidak boleh menandatanganinya. Anda tidak bisa menandatangani. Grup Qin adalah hasil kerja keras ayahku. Itu tidak bisa hancur oleh tanganku. Terwapera. Semuanya sudah berakhir. Kupikir aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Jangan khawatir, mulai sekarang aku di sini. Tidak ada yang akan menyentuhmu lagi. Kalian berdua bajingan, aku akan membunuh kalian. Aku akan membunuhmu. Lin Yi. Lin Yi, bertahanlah. Bertahanlah, Lin Yi. Aku membunuh seseorang. Lin Yi. Jangan seperti ini. Lin Yi, bangun. Lin Yi, aku akan memanggil ambulans sekarang. Aku senang kau baik-baik saja. Aku bilang, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Lin Yi. Bangun. Lin Yi. Dokter, kapan Lin Yi akan bangun? Nona Qin, Tuan Lin terluka parah dan ditambah dengan keterlambatan sampai di rumah sakit. Ia melewatkan jendela perawatan optimal. Ira masih kena dalam koma yang dalam dan belum sadarkan diri.
Tidak, dokter, saya mohon Anda harus menyelamatkannya. Bangunkan dia. Saya akan membayar berapapun biayanya. Nona Chin, Anda bisa mencoba berbicara lebih banyak dengannya tentang masa lalu kalian. Bersama itu mungkin merangsang kesadarannya dan menciptakan keajaiban. Tapi, Anda masih perlu bersiap mental. Lin Yi, Apakah kau ingat pertama kali kita bertemu? Dulu, aku hanya ingin kau berpura-pura menjadi kakakku untuk membantu perusahaan melewati krisis. Tapi kemudian, kita melalui begitu banyak hal bersama, aku menyadari bahwa aku benar-benar jatuh cinta padamu. Aku ingin bersamamu. Jadi aku mohon padamu, bangunlah. Aku mohon. Kenapa kau begitu bodoh mengambil pisau itu untukku? Jangan khawatir, Orang-orang yang menyakitimu, tidak akan kubiarkan lolos. Sun Pong dan Liu Jing, mereka sudah dipenjara. Tentang identitas aslimu, sudah kukatakan pada semua orang. Tenanglah. Keluarga Liu mengelola perusahaan, dan perusahaan akan stabil. Oh, ngomong-ngomong. Aku menjemput ibumu pulang. Aku tidak memberitahunya bahwa kau terluka. Aku juga bilang padanya bahwa aku adalah calon menantu dari keluarga Lin. Lin Yi, kau harus bangun, oke? Yanran, Aku tahu kau akan bangun. Aku belum menikahimu. Punya banyak bayi gemuk. Bagaimana bisa aku mati? Bahkan seperti ini, kau masih tidak punya sopan santun. bertemu denganmu adalah keberuntungan hidupku. Aku berharap memiliki hatimu Dan tak pernah berpisah. Sampai rambut kita putih.